Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tematik kita membahas masalah tafsir di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, dan insyaallah kita akan menjelaskan ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, setelah kita kemarin menjabarkan, merinci, menerangkan secara jelas dan gamblang ayat yang keempat, orang-orang yang senantiasa mereka mengeluarkan zakat. Di ayat yang kelima ini, sifat-sifat orang yang insya Allah dijanjikan masuk ke dalam Jannatul Firdaus, surga Firdaus, Jannatul A'la, surga yang paling tinggi, Wasatul Jannah, surga yang paling mulia. Mereka adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga furuj. Furuj ini jamak dari farjun, ya, farji, kemaluan. Jadi ayat yang kelima ini Allah mengingatkan kepada orang yang disifati insya Allah yang akan dijanjikan masuk ke dalam Jannatul Firdaus adalah mereka yang senantiasa menjaga farjinya. Kenapa? Kenapa harus menjaga kemaluannya? Karena kebanyakan penduduk neraka nanti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis ini disahihkan oleh Abu Thahir, Syekh Abu Thahir, bahwa kebanyakan orang yang masuk neraka nanti mereka diantaranya selain tidak bisa menjaga mulutnya, mereka tidak bisa menjaga farjinya. Dijelaskan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari man yadkhulun nasa al-jannah. Nabi pernah didatangi seorang orang tadi tanya kepada Nabi, wahai Nabi, kira-kira amalan apa yang bisa menyebabkan orang ini kebanyakan masuk surga? Maka Nabi menjawab, at-taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ini yang menyebabkan orang masuk surga kebanyakan. Orang takwa dan punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya, takwa sudah saya jelaskan tadi. Nah, adapun kalau akhlak yang baik, ya, husnul khuluq ini para ulama mendefinisikan adalah al-karam wal badlah wal ihtimam. Ya, jadi di antara sifat-sifat orang yang punya akhlak itu adalah yaitu pemurah, dermawan, murah senyum, suka menolong, suka membantu, tidak mudah marah dan mudah tersinggung. Itu akhlak yang mulia. Ya, jadi ini harus dipahami. Orang yang kalau akhlaknya baik, ya, murah senyum, suka membantu, dermawan, suka menolong, perhatian, dan juga suka, ya, dia memperhatikan saudaranya, dia tidak mudah marah. Bahkan Imam Ahmad ketika menjelaskan akhlak ini, latak dong, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Kenapa? Kalau kamu bisa menahan amarahmu, itulah akhlakmu yang mulia. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah itu. Ditanya yang kedua, ma an uksir yudkhilun nas al-nar, dan apa saja amalan yang menyebabkan kebanyakan manusia itu masuk neraka? Faqal, Nabi menjawab, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Jadi kalau orang tidak bisa menjaga lisannya,
maka ini bisa menyeret pelakunya ini ke dalam neraka. Jaraknya antara barat dan timur. Ya. Jadi kebanyakan orang nanti masuk neraka apa? Pamuk mulut yang tidak bisa menjaga. Makanya sampai Allah senantiasa mengingatkan di dalam ayatnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 ya. Insyaallah bisa dibuka surat yang ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang baik. Sampai diingatkan sama Allah, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini apa? Kata-kata yang tidak mendatangkan murkanya Allah dan tidak menjadikan manusia itu benci kepadanya. Itu sebagian ulama mendefinisikan qaulan sadid. Nah itu. Bahkan di dalam hadis tadi Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini hadis akhlak ya, hadis akhlak ini. Para ulama mendefinisikan ini hadis akhlak. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ketika kamu berbicara, bicaralah yang baik, yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu dan juga orang lain. Kalau tidak bisa bicara yang baik, keluar kata-kata dari mulutnya yang baik, yang bisa memberikan manfaat. Kalau nggak bisa, apa kata Nabi? Cukup diam. Karena Umar bin Khattab ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, "Man kasura kalamu kasura khata'uhu." Siapa orang yang banyak bicara, mungkin diri banyak salahnya. Artinya, orang kalau banyak ngomong yang dimana itu tidak berkualitas, tidak bisa memberikan manfaat, bahkan omongan tadi ini ngelantur, omongan tadi ini lewek, bahkan mendatangkan keburukan, ya itu banyak salahnya. Jadi orang mukmin itu ketika ngomong, bicara itu berbicara yang berkualitas dan bermanfaat. Kata-kata ini kan keluar dari mulut sama, baik buruknya sama, keluar dari satu jalur mulut. Bisa keluar yang baik, bisa keluar yang buruk. Nah itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang menyebabkan orang banyak masuk ya, kata-kata yang keji, memfitnah, mengadu domba, ya, menghujat, mencaci maki, nah, ini kan baik mulut. Nah, bahkan siksa kubur ini kata Nabi pernah saya singgung ya dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya kebanyakan siksa kubur ini apa? Ya tadi, anak si namimah. Jadi dia selalu mengobrol ucapan itu dalam rangka untuk apa? Namimah, mengadu domba, mendapatkan fitnah. Nah ini kan mulut. Orang yang dulunya jadi baik, persaudaraannya ya jadi pecah. Ini gara-gara adu domba, gitu, Pak Bu. Ya ini siksa kubur nanti kebanyakan itu salah satunya. Selain orang yang tidak bersih dari kencingnya. Nah itu. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kebanyakan orang yang masuk neraka. Makanya Allah mengingatkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga farjinya, kemaluannya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, mereka adalah orang-orang yang terjaga kehormatannya, kemaluannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, zina atau liwat, ya, atau homoseksual atau masturbasi. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluannya adalah mereka senantiasa tidak pernah melakukan perzinahan. Nah itu, makanya ini harus kita bahas malam hari ini. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-32 nanti dibuka.
Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perhatikan ayat ini. Nanti dibuka surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayatnya 32. Di situ Allah mengawali kalimatnya wala taqrabuz zina. Perhatikan. Jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Coba. Di sini sebagai alarm ya. Ini sebagai lampu kuning. Hati-hati kamu. Jangan sekali-kali mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat. Para ulama tafsir mengatakan ini sebagai bentuk apa? Yaitu tarhib, ya, peringatan, peringatan yang keras. Sebenarnya hati-hati, jangan sampai kau dekati zina sebelum terjadi zina. Mendekati aja nggak boleh. Nah itu. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang panjang sekali, bahwa zina itu apapun yang Allah tetapkan bagi anak Adam manusia. Zina mata melihat, zina tangan bersentuhan, zina kaki berjalan, zina mulut berbicara. Maka zina kemaluan yukadibuhu ayusatituhu. Maka zina kemaluan itu terakhir kalinya bisa membenarkan hubungan zina atau menolaknya. Artinya perbuatan zina yang sungguh-sungguh itu dimulai secara bertahap, tak langsung ya. Mulai dari pandangan, mulai dari omongan, mulai dari tangan, kaki, sampai kemaluan itu membenarkan. Artinya betul-betul terjadi zina atau menolaknya. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terutama kita sebagai orang tua harus waspada, hati-hati kalau kita punya anak perempuan ataupun laki-laki, kita harus betul-betul sangat memperhatikan, ya, siapa teman-temannya, bagaimana pergaulannya. Kalau sampai anak kita punya teman lawan jenis di luar nikah, artinya kebiasaan pada umumnya masyarakat yang jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Masyarakat yang jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah wahyu Allah, mereka melakukan itu namanya khalwah, pacaran. Khalwah itu pacaran. Kalau dalam bahasa Arab berkhalwah. Mana dalilnya Ustaz? Di dalam hadis rawahu Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuma syaitan. Ya. Tidaklah seorang laki-laki yang berkhalwah dengan wanita, maka ila kana thalithuma syaitan. Kana thalithuma syaitan. Maka yang ketiganya setan. Yang ketiganya setan. Nah itu. Jadi kalau ada seorang pemuda dan pemudi, ini bukan mahramnya, duduk berduaan, bicara, bincang-bincang dan sebagainya, tanpa ada keperluan yang syar'i, ya, disitulah setan hadir. Maka setan tadi yuwaswisu fi sudurin nas, masuk ke dalam hati, membisikkan, ayo teruskan. Sampai titik klimaknya perbuatan zina dilakukan. Makanya saya pernah membaca survei di internet itu. Pas ketepatan saya buka informasi berita di Blitar. Di Blitar itu terjadi, ya, istilahnya hamil di luar nikah hasil dari perzinahan itu, ya, setiap rata-rata setiap harinya itu 300 kali. Sama seperti itu setiap harinya 300 kali perzinahan. Gak tahu dari Tulungagung, hamil di luar nikah hasil dari perzinahan. Nah,
Alhamdulillah. Perceraian ya itu setiap hari kurang lebih 150 di Blitar atau di dalam dunia. Saya baca informasi tetangga ya, bukan di wilayah kita. Nah itu. Jadi para jamaah, nah ini masyarakat jahiliyah seperti ini ya, kebebasan. Oke, kita lanjutkan. Allah memberikan peringatan dengan tegas, jangan mendekati zina. Kenapa? Karena zina adalah perbuatan yang sangat keji, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk Allah dan para malaikat. Nah, ini. Makanya para jamaah, tidak ada perbuatan yang berat hadnya, hukumannya di antara perbuatan-perbuatan tadi yang sangat tegas ini, kecuali zina. Apa perbuatan zina? Akibat yang dilakukannya sehingga hukuman itu harus dijalankan. Kalau saya ambil hukum qisas atau hukum hudud yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hukum Islam, ya, perdata atau pidana, ya, atau hukum hudud atau hukum qisas. Nah ini, kalau kembali kepada hukum Islam, hukum aturan Allah yang Allah buat diturunkan di muka bumi ini, tujuannya untuk apa? Kebaikan, kemaslahatan, ketaatan, ketundukan, dan mensucikan diri dan menjauhkan dari segala penyimpangan.